Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, my name is Muhammad Rafi Fadlur Rahman and I am from Informatics Engineering, Faculty of Science and Technology. Saya juga adalah anggota muda dari UKM Bahasa Flat angkatan 2020 dan sekarang kita akan membahas tentang English grammar. Jadi grammar dalam bahasa Inggris itu punya 16 bagian grammar atau tenses. Dan kita di sini akan kupas satu persatu grammar-grammar tersebut. Oke. Without further ado, let's get started. Ya, yang pertama ada simple present tense. Jadi simple present tense adalah bentuk tense yang paling umum digunakan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Rumusnya, subject plus verb one atau present form. Kata sinyal. Kata sinyal ini maksudnya adalah kata clue, di mana saat Anda menemukan kata-kata ini, kemungkinan besar itu adalah simple present tense. Di sini ada always, every, never, normally, often, sometimes, usually, seldom. Jadi seperti yang tadi dibilang, fakta, kebiasaan, dan kejadian yang terjadi pada saat ini. Jadi yang terjadi pada saat ini. Oke, contohnya kalimat positif. He always worked very hard in the company. Dia selalu bekerja keras di perusahaan. Ini kan menunjukkan kebiasaan always yang selalu terjadi di setiap hari, daily. Satu lagi ada kalimat negatif. He doesn't atau he does not work very hard in the company. Jadi dia selalu tidak bekerja keras di perusahaan. Entah itu selalu malas-malesan atau misalkan selalu apa, pokoknya tiap hari dia selalu seperti itu. Terus kalimat tanyanya, does he work very hard in the company? Apa dia selalu kerja keras di dalam perusahaan? Ini sekali lagi, ini bertanya tentang kebiasaan dia yang dia lakukan di perusahaan itu. Apakah dia sering melakukan maksudnya sering rajin atau tidak? Terus ada yang satu lagi, jawabannya kalau udah di pertanyaan itu yes he does atau no he does not. Oke, lanjut ya. Ada contoh simple present. Bentar, kita kecilkan dulu, mungkin background musicnya terlalu kencang ya. Oke, that's better. Oke. Satu lagi adalah contoh soal simple present tense. Misalkan positifnya, Tiva has a very good record at boxing. Negatifnya, Tiva titik-titik a very good record at boxing. Which one is the correct answer? Nah, seperti yang tadi kita lihat di slide sebelumnya, kalau kalimat negatif itu pakai does not. Hanya beda di does not-nya aja. Jadi tinggal tambahin Tiva doesn't has a very good record at boxing. Jadi jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya. Present continuous tense. Present continuous tense biasanya digunakan untuk membicarakan aksi yang sedang berlangsung saat pembicaraan sedang berlangsung. Jadi aksinya ini terjadi pada saat lagi diomongin, gitu ya. Atau bisa juga digunakan untuk rencana di masa depan, atau bisa juga untuk ntar, untuk nanti, untuk rencana yang akan dilakukan, belum terjadi. Rumusnya gampang banget. Subject plus to be, am, is, are, plus verb ing atau continuous form. Kata sinyal, lagi-lagi, perhatikan di kata sinyalnya. At the moment, just now, right now, listen, look. Kalimat positifnya, look, he is talking with his classmates. Look, ini kan menandakan apa? Sedang terjadi sekarang. Dia sedang menunjukkan ke teman-temannya kalau temannya itu lagi berbicara dengan teman kelasnya, si orang ini. Terus kalimat negatifnya, he is not playing computer games right now. Ada now-nya di ujung kan? Artinya apa? Artinya dia sedang tidak bermain game komputer saat ini. Jadi di situ doang. Kan namanya juga present sekarang, continuous berlangsung, tense ya tense gitu. Terus kalau untuk kalimat tanya, is he playing computer games at the moment? Jawabannya yes he is atau no he is not. Jadi sangat mudah banget nih kalau yang ini. Jadi tinggal dibalik aja.
to be-nya di belakang. Jadi is he, atau misalkan am I, were you, were they, gitu ya. Oke, lanjut. Terus contoh soal present continuous tense. Pertama, positifnya. Mom is chopping vegetables in the kitchen. Interrogative-nya, kalimat tanyanya. Kita balik nih, to be-nya ke belakang. Jadi, ke depan deh, ke depan. Jadi, is mom chopping vegetables in the kitchen? Jadi, jawabannya adalah A, yang A. Which one is the correct answer? A. You guys get it? Very easy, right? Lanjutnya. Ini baru 3 ya, sabar. Masih 16, masih 13 lagi berarti. Jadi ada present perfect tense, sekarang yang ketiga nih. Present perfect tense menekankan pada hasil. Hasil, ingat singkat takutnya hasil. Tense ini menunjukkan aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja selesai. Jadi entah itu baru aja selesai atau masih sedang berlangsung. Kata sinyal, perhatikan di kata sinyal. Already, ever, just, never, not yet, so far, till now, up to now. Oke, rumusnya belum. Rumusnya subject, Ayu Dewi, has, have, verb 3 atau past participle form. Kalimat negatifnya, kalimat positifnya. He has already finished his homework. Dia sudah menyelesaikan PR-nya. He, subject, has, telah, already, telah juga, saya kepunyaan kan, has itu kepunyaan, telah, finish, di sini verb 3, finish his homework, tugasnya. Kalau kalimat negatifnya tinggal tambahin not doang setelah has atau have. He has not been to Australia so far. Kalimat tanyanya, he dibalik has atau have di depan, jadinya has he completed the arrangement for the coming event up to now? Jawabannya yes he has atau no he has not. Bentar, saya minum. Oke. Contoh soalnya. Contoh soal present perfect tense. Positifnya, I have worked on this task for the last 3 hours. Interrogatifnya, dibalik nih pertanyaannya. Ini kan I ya, seharusnya sih have I ya, maksudnya kayak nanya ke diri dia sendiri, tapi di sini jadi you. Jadi orang lain nanya ke kalian. Jadi dibalik, have you worked on this task for the last 3 hours? Kenapa kayak gitu? Karena kita lihat baik lagi ke tadi. Ini kan tentang aksi yang masih sedang berlangsung atau baru saja terjadi gitu ya. Jadi di sini hanya butuh has atau have-nya dibalik ke depan, terus langsung subjeknya. Berarti di sini have you, tambahin been, lupa been-nya. Have you been work this task? Enggak bener. Dia bener. Have you worked on this task for the last 3 hours? Sorry. Have you worked on this task for the last 3 hours? Jadi kenapa nggak pakai been? Karena kalau pakai been itu verb selanjutnya harus pakai continuous form. Yang apa namanya? Verbing. Jadinya have you been working seharusnya. Tapi ini kan work, jadi bukan ya. Jadi yang benar deh, have you worked in this task for the last 3 hours? Selanjutnya. Present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense digunakan untuk mengungkapkan aksi yang telah selesai pada suatu titik di masa lampau atau aksi telah dimulai di masa lalu dan terus berlanjut sampai sekarang. Oke. Biasanya aksi tersebut ada durasi waktu tertentu dan ada relevansinya dengan kondisi sekarang. Oke. Rumusnya subject, has atau have, been, verb ing, continuous form. Oke. Kata sinyal, perhatikan di kata sinyal ya. For the past 5 years, how long, the whole week, since, titik-titik ini biasanya tahun ya. Since 2001, since berapa gitu. Kalimat positifnya, contohnya. He has been working here since 1996. Oke. Ini kan
dia sudah tinggal di sini dari 1996. Ini aksi masa lalu, tapi masih dilakukan sampai sekarang. Jadi masuklah ke present perfect continuous tense. Terus kalimat negatif. He has not been speaking for the last 3 hours. Jadi dia belum pernah berbicara. Dia tidak berbicara. Udah 3 jam nih dia ngomong waktu gitu ya. Kalimat tanya, has he been playing the computer game all day? Yes, he has. Atau no, he does not. Oke. Oke, lanjut. Contoh soal present perfect continuous tense. Interrogatif ya. Have you been doing the same business for 3 years? Positifnya. Kan dia nanya, apakah kamu sudah melakukan apakah kamu melakukan bisnis yang sama selama 3 tahun ini? Jawabnya kan positifnya, saya telah melakukan bisnis yang sama selama 3 tahun ini ya. Berarti you di sini jadi I have been doing the same business for 3 years. Berarti yang A jawabannya. Which one is correct answer? A. Yang kelima ada simple past tense. Simple past tense digunakan untuk mengungkapkan suatu kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumusnya subject plus verb to atau past form. Kata sinyal. Kata sinyalnya di sini perhatikan lagi. Ada yesterday, 2 minutes ago, in 1996, last Thursday, this morning. Kalimat positifnya, last year he always worked until night. Kalimat negatifnya, he did not atau he didn't go to school this morning. Kalimat tanya, did he pay the bill yesterday? Yes, he did. No, he did not. Jawabannya. Ini paling simple sih untuk pas ya, karena kejadian yang terjadi masa lampau, udah gak ada embel-embel, entah itu masih dilakukan, entah itu dua aksi yang sedang dilakukan bersamaan atau gimana gitu. Jadi cuman kejadian yang terjadi masa lampau, udah titik itu doang. Contoh soalnya nih, contoh soalnya juga gampang banget ya. Positifnya, he realized that he had to do better. Interrogatifnya atau kalimat tanyanya adalah tinggal dibalik doang. Did-nya taruh di depan. Jadi did he realize di sini jadi verb 1 karena did itu sudah mewakili form lampau. Jadi did he realize that he had to do better. Jadi jawabannya yang A. Which one is the correct answer? A. You guys still with me? I hope so ya. Oke, yang keenam ada past continuous tense. Past continuous tense digunakan untuk mengungkapkan bahwa suatu aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lampau. Biasanya ada 2 kejadian di masa lampau dan 1 kejadian menginterupsi kejadian yang lain. Kejadian yang sedang terinterupsi tersebut yang menggunakan past continuous tense. Jadi di sini itu ada 2 kejadian yang terjadi di masa lampau dan salah satu kejadian itu menginterupsi kejadian yang lainnya. Oke. Jadi kayak misalkan kalau ke bahasa Indonesia kayak kemarin waktu saya lagi ke pasar ada orang kecelakaan. Atau misalkan kemarin waktu saya mau ke pasar mak saya manggil untuk beli apa gitu ya. Itu contohnya kalau ke bahasa Indonesia yang mudah. Formulanya atau rumusnya di sini subject Ayu Dewi, was were to be-nya, verb ing-nya atau continuous form. Kata sinyal perhatikan di sini. When, while, as long as, at this time yesterday. Jadi kayak ketika, saat, selama. Jadi itu kayak bener-bener ya kejadian yang kata-kata yang mungkin digunakan, kata hubung yang digunakan biasanya saat terjadi 2 kejadian secara bersamaan gitu. Nah untuk kalimat positifnya, misalkan yang pertama itu he was speaking when I entered the room. Dia berbicara saat saya masuk ke dalam ruangan. Kalimat negatifnya, he wasn't doing his homework at this time yesterday. Dia nggak ngelakuin PR ini kemarin. Gitu. Ini kan ini termasuk syarat yang pertama ya, yang aksi sedang terjadi pada waktu tertentu di masa lalu. Ini yang ini. Kalau ini he was speaking when I entered the room, ini satu kejadian menginterupsi kejadian yang lain. Dan untuk kalimat tanyanya, was he writing the letter to his parent when I was out last Tuesday? Dan itu ada yes he was atau
no he was not. Saya minum dulu ya. Let's keep going. Contoh soal past continuous tense. Okay. Interrogatifnya. Was I listening to the music when mom came to my room? Apakah saya ngedengerin musik waktu ibu saya datang ke dalam ruangan? Terus negatifnya, I wasn't listening to the music when mom came to my room. Kenapa di sini jadi wasn't? Karena saya tidak, I was lampau, not tidak. Saya tidak mendengarkan musik ketika ibu saya datang ke dalam ruangan. Gitu. Selanjutnya ada past perfect tense. Past perfect tense digunakan untuk menunjukkan sebuah kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau dan lebih menekankan pada fakta daripada durasi. Jadi dia lebih menekankan kepada faktanya daripada durasi. Rumusnya subject Ayu Dewi had verb 3 atau past participle form. Lalu di sini perhatikan di kata sinyalnya ada before yesterday, till 3 days ago, already, until that day. Jadi kejadian yang terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau. Jadi ini mirip kayak tadi, ini kayak kembarannya yang tadi nih. Oke, kita langsung ke prakteknya aja ya. Kalimat positifnya. He had finished his design before he went to work yesterday. Jadi dia sudah menyelesaikan desainnya, ya kan? Kalimat yang sudah terjadi. Nah, tapi di waktu tertentu. Before he went to work yesterday, sebelum dia berangkat kerja kemarin. Jadi spesifik ya. Dan kalimat negatif, misalkan he had not been a high school student until last year. Jadi dia nggak pernah jadi anak SMA sebelum tahun lalu. Jadi sebuah kejadian terjadi sebelum waktu tertentu di masa lampau ya, ngerti lah ya maksudnya. Kali ini emang agak belibet, maaf kalau penjelasannya agak belibet karena masih pemula juga. Jadi kalau kalimat tanyanya, had he entered the company before he achieved his master degree in 1990? Jadi apakah dia sudah mendaftar ke perusahaannya sebelum meraih program S3 ya di tahun 1990? Jawabannya yes he had atau no he had not. Oke, langsung ke contoh soal past perfect tense. Positifnya, we had worked together before one of us got married. Jadi kita sudah bekerja bersama sebelum salah satu dari kita menikah. Interrogatifnya, dibalik aja had dari depan. Jadi had we worked together before one of us got married? Jawabannya yang B. Oke, lanjut. Ada yang ke-8 ada past perfect continuous tense. Past perfect continuous tense hampir serupa dengan past perfect tense. Digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi yang terjadi di masa lalu dan telah selesai pada suatu titik waktu tertentu di masa lalu. Tapi tense ini menekankan pada durasi kejadiannya. Ingat itu ya. Rumusnya subject Ayu Dewi, had, been, verb being, atau continuous form. Kata sinyal. Or, since, all day. Kalimat positif ya. He said that he had been working here for 10 years. Dia bilang itu sisa termasuk yang langsung he had been working here for 10 years. Jadi akhir jadi masa lalu dan telah selesai. Ini kan ada waktunya ya, jelas ya. 10 tahun. Untuk 10 tahun. Kalimat negatif. He was told that his teacher had been waiting for him since 2 p.m. yesterday. His teacher had been waiting for him since 2 p.m. yesterday. Okay. Kalimat tanyanya, had he been speaking for a whole class before I entered? Jawabannya yes he had atau no he had not. Oke, contoh soalnya. Ada yang positif, my friend said he had been exploring the country in his 20s. Interrogatifnya, which one is the correct answer? Interrogatifnya berarti had. Karena dia nanya sudah atau belum kan? Berarti had your friend been exploring the country in his 20s? Oke, selanjutnya simple future tense. Simple future tense mengindikasi suatu aksi di masa yang akan datang dan tidak dapat dipengaruhi. Dapat juga digunakan untuk pembuatan keputusan di masa depan yang spontan atau asumsi yang berhubungan dengan masa yang akan datang.
will, dan be going to. Merupakan dua indikator umum pada tenses ini. Jadi will atau be going to. Itu indikator simple future tense. Kata sinyalnya in a year, next, tomorrow, next week, 5 days later. Kalimat positifnya, he's going to be journalist after he graduate next year. Kalimat negatifnya, he will not play computer games anymore because he understand how harmful they are. Kalimat tanyanya, will he go to the cinema tomorrow with us? Yes, he will, atau no, he will not. Yang ke-10 ada future continuous tense. Future continuous tense menunjukkan aksi yang terjadi pada waktu tertentu di masa yang akan datang dan aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, jadi waktu tertentu masa datang dan akan terjadi di waktu dekat. Jadi subject I they will be going to be verb continuous form. Oke. Tomorrow morning kata sinyalnya in 1 year. Langsung ke contohnya aja ya, kalimat positif. He will be delivering the speech to undergraduates at 3 p.m. tomorrow afternoon. Aksi yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Kalimat negatifnya, he will not be doing tasks in the office this afternoon because he is sick. Kalimat tanyanya, will he be playing football next morning in the playground? Jawabannya yes, he will atau he will not. Yang ke-11 ada future perfect tense. Future perfect tense menekankan pada aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Formulanya atau rumusnya, subject will have verb 3 past participle form. Kata sinyalnya, by next Monday in a week. Kalimat positifnya, he will have finished the task by next Monday. Kalimat negatifnya, he will not have finished the given task by tomorrow evening. Verb 3 ya, ini gitu ya. Kalimat tanya, will he have finished the task in a week? Jadi balik lagi ke definisinya, aksi yang sudah berakhir pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi dia akan menjelaskan tentang kalau aksi ini tuh akan berakhir di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya, future perfect continuous tense. Hampir sama dengan semua jenis perfect continuous tense. Future perfect continuous tense merupakan serangkaian aksi yang terjadi sebelum waktu tentu di masa yang akan datang. Rumusnya adalah subject will have been, verb ing atau continuous form. Lalu kata sinyalnya for the last couple of hours, all day long. Kalimat positifnya, he will have been taking charge of the team for the next hour. Kalimat negatifnya, he will not have been doing the task for the last couple of hours. Kalimat tanyanya, will he have been doing the research all day long? Jawabannya, yes he will, atau no he will not. Yang ke-13, past future tense. Past future tense pada dasarnya digunakan dalam kalimat yang tidak langsung, di mana terdapat perubahan bentuk untuk menyesuaikan dengan rangkaian peristiwa yang ada. Rumusnya, subject plus would plus verb, atau bisa juga subject kalau untuk ininya was atau were, going to, verb atau verbnya verb present form, verb 1. Contoh kalimat ini nggak ada kata sinyal ya, langsung kalimat positifnya. He said that he would leave in 3 days. Kalimat negatifnya, he did not promise that he would buy a new computer. Kalimat tanyanya, did you tell him when I would arrive? Jawabannya yes I did atau no I did not. Lalu ada yang ke-14, past future continuous tense. Past future continuous tense menekankan pada serangkaian atau durasi sebuah aksi terjadi. Sebagai tambahan ini juga biasa digunakan pada kalimat tidak langsung. Rumusnya, subject should atau would be plus verb ing atau continuous form. Kalimat tanyanya, I made a promise that I would be doing my homework all day long tomorrow. Kalimat negatifnya, I did not tell anyone that I would be giving a speech to undergraduates for the next whole morning. Kalimat tanya, did you say that you would be working hard in the next week? Jawabannya yes I did atau no I did not. Balik lagi ke definisinya, kalau misalkan bingung, serangkaian
atau durasi sebuah aksi terjadi. Menekankan pada serangkaian atau durasi sebuah aksi terjadi. Sebagai tambahan kalimat tidak langsung. Jadi kayak banyak aksi yang akan terjadi gitu ya. Terus yang 15, past future perfect tense. Terdapat 3 waktu dalam past future perfect tense yang terjadi di masa lalu, menunjuk pada waktu yang akan datang, waktu tertentu di masa lalu, tetapi aksi yang terjadi harus sudah selesai sebelum waktu yang akan datang. Dan biasanya digunakan pada kalimat tidak langsung. Misalnya subject plus should atau would have plus verb 3 atau past participle form. Kalimat positifnya, he told the students that they should have finished the homework this morning. Okay. Kalimat negatifnya, he said that he would not have made such a mistake if he had taken my advice. Kalimat tanyanya, did you say that you'd been a doctor in 3 years? Yes, I did, atau no, I did not. Yang keenam ada past future perfect continuous tense. Past future perfect continuous tense merupakan bentuk tense yang cukup sulit, namun kamu harus dapat mempelajarinya dari past future perfect tense. Bedanya past future perfect tense menekan pada durasi waktu yang sudah berlalu dan hasil. Jadi ada durasinya dan hasilnya. A subject, would have been, verb being. Oke, berarti misalkan you should have been teaching. You should have been teaching. Kamu seharusnya ngajar for 10 years. Untuk selama 10 tahun. Atau enggak, he would have been working for the past 3 hours. Jadi dia harusnya kerja nih selama 3 jam yang lalu. Kalimat tanya, would he have been explaining to the workers if he had made the information clear? Apakah dia bakal ngejelasin ke para pekerja kalau dia bakal ngasih tahu informasi dengan jelas gitu? Jawabannya yes he would atau no he would not. Oke. Segitu aja mungkin presentasi dari saya. Mengingat durasi yang sudah nipis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.